Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Siapakah yang nulis Matius? Matius yang nulis Matius, saudara. Tahunya dari mana? Kan digugat sama orang-orang Islam itu kan, dengan bodohnya ya, orang-orang liberal itu. Markus yang nulis Markus. Lukas ini yang nulis Lukas, saudara. Yohanes yang nulis Yohanes. Tahunya dari mana? Ada seorang bishop bernama Irenaeus. Bishop Irenaeus adalah murid dari Polikarp. Polikarp adalah murid dari Yohanes, saudara. Ya. Jadi sanad parawinya sangat jelas sekali, saudara. Bishop Irenaeus berkata, Matius menulis Matius, Markus menulis Markus, Lukas menulis Lukas, Yohanes menulis Yohanes. Kata siapa? Kata Bishop Irenaeus. Irenaeus berasal dari Polikarpus. Polikarpus taunya dari Yohanes. Pengkritik ya dibunuh. Bukannya berhenti kritik, dibunuh, saudara. Ayah saya dihalalkan darahnya. Ya kan? Saifuddin dikejar. Ya kan? Dia ungkapkan apa isi Al-Quran, dikejar, saudara. Apakah Kaimana dikejar, dibunuh? Enggak, saudara. Itu kan bacotnya dia. Apakah Yahya Waloni dianiaya? Itu kan bacotnya dia. Mana ada yang menyakiti dia, membunuh dia. Ya kan? Karena dia nantangin polisi. Kemarin, tangkap saya polisi. Makanya dia ditangkap sama polisi, saudara kan. Apalagi kemarin tuker-tukeran sama KC. Tapi ketika ada orang yang mengatakan kebenaran ini, kejar, mau dibunuh, saudara. Jadi siapa yang Paul Dere reaction tapi tangannya dari tadi. Nah, sambil nunggu Pak Paul Dere, Pak Paul, kita back ke topik soal Alkitab. Jadi ini kan memang penulisan Alkitab ini kan apa namanya ya? Ya selalu banyak yang ini ya, yang pro kontra gitu ya. Kemudian mengenai Yesus sendiri ada yang bilang sampai umur 12 Yesus di mana katanya gitu kan. Ada yang bilang Yesus katanya pergi ke India lah, ke Tibet lah, macam-macam gitu Pak Paul. Nah itu nanti mungkin Pak Paul mungkin dulu pernah jelaskan sih, tapi belum dijelaskan lagi karena tadi Pak Paul menyinggung soal midrash itu Pak, tempat orang belajar itu untuk menjadi rabai itu. Nah itu yang kadang-kadang yang luput tidak diperhatikan. Apa dia sampai umur 12 itu menghilang gitu kan? Kira-kira begitu Pak Paul. Mungkin di penjelasan Pak Paul yang berikut mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, sebetulnya Pak. Sudah saya jelaskan di kelas evangelis ya. Tapi yang baru, bagi yang baru ya. Konsekuensi dari penggenapan Yesus dalam hukum Torah. Ya, itu ada konsekuensinya. Ya nanti sekalian saya jelaskan ya. Supaya ini menjelang Natal ya, menjelang Natal. Ini ada yang ngomong bagus sekali nih ya. Ini ada yang nyeleneh nih. Ini nakal nih. Pultok cecistal, nakal nih. Pak Paul, salah banyak. Cewek kerudung yang pintar. Contoh jilbab. Oh iya, kalau jilbab beda. Ya, kepalanya di kerudung. Oh, itu pintar biasanya. Ya, pintar cari duit ya. Pak Paul bisa aja. Pintar cari duit ya. Pelakor juga biasanya ya. Itu pintar itu. Kayak kemarin siapa ya? Yang saya rela di poligami bilang itu ya. Itu polisi langsung nebak, kamu pasti pelakor nih. Langsung ya. Hanya pelakor yang setuju dengan poligami. Iya kan? Itu ada satu polemikus kena itu Pak, kasus pelakor Pak. Tapi saya nggak usah sebut nama lah ya. Lagi rame itu di channel-channel sebelah itu. Oh iya, terus sampai pensiun ya. Karena ini ya, karena jadi pelakor ya. Langsung pensiun dia. Yang hilang itu satu lagi katanya berencana pensiun, tapi ada dua itu, tapi yang satu yang udah pasti yang kasus Pak. Yang satu udah pasti ya, jadi pelakor. Tapi satu pelakor juga kan, rangkul-rangkulan itu ya. Ya itu dia Pak. Nah itu makanya. Itulah. Tapi ya apa namanya ya, kelihatannya sepertinya mereka itu
apa namanya ya, orang berpakaian itu menggambarkan ini ya, taatan dan kesucian, tapi ya ternyata di publiknya ya nggak sepenuhnya benar seperti itu Pak Paul gitu. Mungkin kasusnya sampai ke ini, dan yang membongkar malah polemikus mereka sendiri Pak, sesama mereka sendiri. Jadi bongkar-bongkarannya urusan yang begitu-begitu Pak Paul gitu. Nah, jadi ya apa namanya, ini karena tadi kebetulan ada yang nulis itu ya, nulis di kolom chat itu yang nyeleneh gitu ya. Tapi ya kenyataannya seperti itu. Oke, langsung ke ini Pak, ke materi, biar ini kelihatannya nggak ada yang ini pada lemes semua, ini pada sibuk mau Natalan semua. Iya, Besok udah tinggal hari terakhir. Nah, ini saya lagi mau ini dulu nih. Dia tumben si Teddy diam, lagi mabok kali ini orang. Lagi mabok, Teddy. lagi baru nenggak tikus. Teddy. Lagi pada belanja Pak, buat makan besok malam. Ya, singkat ini kita mulai dari tadi udah menggenapi ya. Ini sebenarnya ini kelas evangelis saya buka ya di sini ya. Nih, kalau kita melihat tema dari kitab Matius ya. Tema dari kitab Matius adalah Matius 5 ya. Seluruh Matius ini temanya dari Matius 5. Sebab nanti di Matius 5, Matius 16, Matius 20 ayat 28, memang demikianlah anak manusia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Matius 12, inilah tanda Yunus. Ya, jadi tema dari Matius sebenarnya adalah Yesus yang menggenapi hukum Taurat. Ini dari Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya, itulah tema dari Matius. Makanya nanti ya Anda melihat di dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, itu semua adalah penggenapan dari hukum Taurat. Ya, Yesus datang itu untuk menggenapi. Ya, konsekuensinya apa? Ya, menggenapi. Saya ambil yang secara general ya, detil-detilnya tentu setiap peristiwa-peristiwa. Cuman konsekuensinya ya, maka Yesus usia 12 sampai 30 tahun ya, tidak boleh 13 tahun ya, tidak boleh mengajar atau tidak boleh mengajar intinya ya. Lalu mengapa usia 12 tahun Yesus ke Yerusalem? Boleh. Nah, lalu ada yang berpendapat 13 tahun karena 12 tahun bar mitzvah, salah ya. Bar mitzvah itu bukan 12 tahun. Bar mitzvah. Apakah bar mitzvah? Ini bahasa Aram. Bar, anak-anak dari mitzvah. Anak dari hukum. Ya, makanya orang Yahudi ada 10 hukum Taurat. Terus menjadi 613 mitzvot. Ya. Nah, bar mitzvot ini Anda harus mempelajari 613 ini. Bar mitzvot. Laki-laki itu usia 13 tahun, bukan 12 tahun. Bambang Nursena salah tuh. Ya. 13 tahun. 13 tahun bar mitzvah. Kalau perempuan umur 12 tahun, bat mitzvah. Ya. Perempuan itu 12 tahun. Artinya anak-anak hukum setelah 12 tahun Anda diakui secara hukum dan Anda wajib ikut hukum. Jadi mungkin nggak Maria menikah sebelum usia 12 tahun? Nggak mungkin, saudara. Kan harus mengikuti hukum dia. Ya, 12 tahun dia harus ikut hukum. Kemudian anak perempuan 3 tahun di rumah, diajari menjadi seorang wanita dewasa.
Jadi setidaknya Maria itu sudah usia 15 tahun baru boleh tunangan, saudara. Ya, itu memang ya, aturannya memang begitu dari zaman Ezra Nehemia sudah begitu. Ya, Ezra Nehemia, Ezra adalah ahli Torah, orang imam yang disebut ahli Torah pertama bagi Yudaisme. Ya, Ezra adalah ahli Torah, itu yang pertama, dan ia membuat aturan ini. Semua aturan-aturan ini ada di mulai zaman Ezra Nehemia, termasuk orang Yahudi akan disebut Yahudi kalau istrinya juga, kalau ibunya juga Yahudi. Makanya Yesus silsilahnya ada dua, dari Maria dan dari Yusuf. Matius adalah dari Yusuf, Lukas 3 adalah dari Maria. Karena sebagai pembuktian ada di Ezra 10. Ya. Jadi konsekuensi penggenapan itu, masa usia 13 tahun nggak boleh muncul lagi, nggak boleh ngomong apa-apa. Sebelum 13 tahun boleh saudara ngomong. Walaupun bukan dianggap sebagai pengajar, tapi bicara. Setelah 13 tahun, semua omongan dia itu harus dipertanggungjawabkan. Makanya nggak boleh muncul. Karena sekali mengajar, omongannya akan dipakai sebagai pengajaran. Yesus umur 12 tahun, dia bisa boleh ngomong. Karena dia belum bar mitzvah. Begitu 13 tahun, nggak boleh. Sampai usia 30 tahun. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari bilangan 4. Di dalam bilangan 4, ya, itu ada 7 kali disebut, ya, agar orang-orang yang usianya 30 tahun ditahbiskan, ya. 30 tahun, ya, ada 7 kali disebut, ya, di dalam bilangan 4. Makanya Yesus antara 13 sampai 30 tahun itu nggak boleh keluar. 30 tahun Yesus baru keluar. Ya. Itu konsekuensi pertama. Konsekuensi kedua, saat usia 30 tahun kan ditahbiskan. Apakah bertobat? Bukan, ditahbiskan. Karena di dalam bilangan 4 dan imamat 8, ya, dipermandikan, ya, ditahbiskan dengan air. Anak-anaknya Harun itu dimandikan, dibasuh oleh Musa, ditahbiskan dengan air, saudara. 30 tahun, usia 30 tahun, di bilangan 4, imamat 8 tentang permandian Yesus. Jadi bukan pertobatan. Dan siapakah yang boleh? Harus orang Lewi. Musa kan orang Lewi. Dan sekarang kemudian diserah terima kepada Harun. Ingat, Yohanes Pembaptis adalah anak dari Zakaria dan Elisabet. Keduanya adalah keturunan Harun. Ada di dalam Lukas. Dalam Lukas 1, saudara, ya, ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Ya, ada kata juga, ya. Jadi Zakaria dan Elisabet adalah dari keturunan Harun. Makanya Yohanes diizinkan. Nah, waktu Yesus datang kepada Yohanes, coba lihat dalam Matius 3. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis. Tetapi Yohanes mencegah. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang padaku. Apa jawab Yesus? Ya, lalu Yesus menjawab, katanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, yaitu apa? Yang boleh mentahbiskan itu orang Lewi.
Ya. Dan usia 30 tahun. Ya, melalui pembaptisan itu. Seperti dalam Imamat 8. Imamat. Pentapisan Harun dan anak-anaknya. Ya. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dibasuhlahnya mereka dengan air. Ya. Usianya 30 tahun. Bilangan 4. Hitunglah yang berumur 30 tahun. Ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ada 7 kali disebut 30 tahun, saudara. Itu aturannya. Ya memang begitu aturannya. Ya. Jadi Yesus menggenapkan, makanya Yesus harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Harus, wajib oleh seorang Lewi keturunan Harun. Ya. Nah, makanya konsekuensi yang ketiga, Yesus tidak boleh membaptis. Selama Yesus di muka bumi, Yesus tidak pernah membaptis. Ya, Yesus nggak pernah membaptis, saudara. Yohanes 4. Ya, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, lihat, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Loh, kok murid-muridnya boleh membaptis, sementara Yesus nggak membaptis? Yesus adalah penggenap perjanjian lama, nggak boleh dia membaptis karena Yesus adalah keturunan Yehuda. Makanya nggak boleh membaptis. Tetapi murid-muridnya bukan penggenap perjanjian lama, murid-muridnya adalah pelayan perjanjian baru. Pelayan perjanjian baru, ya. Lihat. Ialah membuat kami, siapa kami? Ini kata Paulus ya, yaitu para rasul. Ya, juga sanggup menjadi pelayan suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, bukan ikutin Torah, tetapi dari roh, yaitu Pentakosta, Roh Kudus. Ya, Kisah Rasul 2. Hukum yang tertulis mematikan, hukum roh menghidupkan. Ya. Mereka para rasul adalah pelayan perjanjian baru. Yesus harus menggenapi perjanjian lama, makanya Yesus tidak boleh membaptis karena bukan seorang Lewi. Yang boleh membaptis adalah murid-muridnya. Ya, yang adalah pelayan dari perjanjian yang baru. Nah, itu ya. Itu ada dalam 2 Korintus 3 ayat 6. 2 Korintus 3 ayat 6. Itu konsekuensinya, Yesus tidak boleh membaptis, saudara. Ya, jadi Matius ini merupakan penggenapan. Itu konsekuensi, dan banyak sekali konsekuensi yang lain. Ya, misalnya nih, hari raya. Ada 3 hari raya, ya 3 hari raya, yaitu hari raya Sukot. Kemarin kita sudah belajar, Natal itu hari raya Sukot, saudara ya, tanggal 15 Tisri. Atau sekitar bulan September, Oktober, bukan Desember ya. Kemudian kematian Yesus 14 Nisan. Ini raya Paskah. Kemudian Pentakosta. Ini digenapi oleh Yesus, 3 hari raya ini. Ya, kemarin sudah dijelasin tentang Natal dan Paskah. Pentakosta cuma tinggal 50 hari ditambah Paskah. Sama dengan orang Yahudi perayaannya. Ini harus digenapi.
Genap, saudara. Kemarin sudah saya paparkan cara menghitungnya. Genap semuanya, angkanya tepat. Ya, nggak bisa meleset. Bentar. Itulah penggenapan. Ini yang general ya, yang Anda belum pernah dapatkan di Alkitab Anda, di gereja Anda. Kalau gereja Anda gereja dogma, apalagi GBI, nggak akan diajarin beginian, saudara. Kalau Anda ikut gereja Hagios, ya pasti diajarin, dikasih tahu. Nah, itu ya penting ya, penting saudara. Banyak orang Kristen nggak ngerti yang hal beginian. Ya, harus belajar supaya pintar. Ya. Dan penggenapan yang lain. Ya, tapi ini penggenapan yang Anda belum pernah belajar di gereja. Pertanyaannya, lah Matius ini yang nulis siapa? Matius ini yang nulis siapa? Kan kita punya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Siapakah yang nulis Matius? Matius yang nulis Matius, saudara. Tahunya dari mana? Kan digugat sama orang-orang Islam itu kan, dengan bodohnya ya, orang-orang liberal itu. Markus yang nulis Markus. Lukas ini yang nulis Lukas, saudara. Yohanes yang nulis Yohanes. Tahunya dari mana? Ada seorang bishop bernama Irenaeus. Bishop Irenaeus adalah murid dari Polikarp. Polikarp adalah murid dari Yohanes, saudara. Ya. Jadi sanad parawinya sangat jelas sekali, saudara. Bishop Irenaeus berkata, Matius menulis Matius, Markus menulis Markus, Lukas menulis Lukas, Yohanes menulis Yohanes. Kata siapa? Kata Bishop Irenaeus. Irenaeus berasal dari Polikarpus. Polikarpus taunya dari Yohanes. Ya kan? Sangat dekat sekali. Ya. Buktinya mana? Ya, ini buktinya ada di sini, saudara. Dicari buku judulnya Against Heresy. Irenaeus Against Heresy, halaman 2. Ya. Matthew, ini dalam bahasa Yunani, sudah cuma bahasa Yunani ada juga ya. Matthew also issued a written gospel among the Hebrews in their own dialect. While Peter and Paul were preaching at Rome, and laying the foundation of the church after their departure, Mark ini adalah murid dan penerjemahnya Petrus, yang waktu Paulus sama Barnabas pergi menginjil, misi, lalu ditinggal sama Markus. Lalu Markus ditampung oleh Petrus, ya. Petrus ini yang menulis Markus, dia menulis buat Petrus, saudara, berdasarkan Petrus, ya, berdasarkan omongannya Petrus. Paul were preaching at Rome and laying foundation of the church after their departure. Mark, disciple of interpreter Peter, did also hand down to us in writing. Hand down to us. Ya, untuk kami. Ya, is writing, artinya untuk Irenaeus, untuk kita. Ya, in writing had been written by Peter, Luke, Lukas, also the companion of Paul, yang nemenin, recorded ya in a book, the gospel preached by him, sama si Paul, ya. Afterwards, Johannes John, disciple of the Lord, who also leaned upon his breast, did himself publish a gospel during his residence at Ephesus, di Efesus, Injil Yohanes. Jelas banget, saudara ya. Siapa yang bilang? Irenaeus. Ini dari bukunya Irenaeus Against Heresy. Ya, ini terjemahan bahasa Inggrisnya. Ya, ada dalam bahasa aslinya, ada semua. Against Heresies. Ya, terjemahan Philip Schaff, ya. Menarik ya. Jadi siapakah
Irenaeus adalah muridnya Polikarpus, Polikarpus adalah muridnya Yohanes. Jadi sanad parawinya sangat jelas sekali, saudara. Sangat jelas banget. Ya. Pertanyaannya, saudara, siapa yang menulis Quran, saudara? Sepertiga hafiz Quran mati karena perang. Sebagian ayat dimakan kambing. Ya, nulisnya di mana? Pelana onta, pelepah, tulang belulang. Masa ayat yang suci ya ditaruh di pelana onta tulung belulang dikentutin tiap hari, dikentut, tut, putu, 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 tut, putu, 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 lagi naik onta, dut, dut, ayat ada tiap hari. Kenapa ya enggak itu ya, pokoknya enggak diasap sama saya? Ya kan, nulisnya di pelana kan? Di pelepah, oke lah di pelepah. Di tulang belulang apa ndak haram, saudara? Anda kebayang enggak, saudara? Lagi naik pelan, lagi naik onta, pengen ini kan kentut brut, di situ ada, saudara. Ya kan, brut, begitu kan? Anda kebayang enggak pelananya, saudara, ayat sucinya? Ya, seperti sudah mati, saudara, perang. Sebagian ayat dimakan kambing. Terus yang ada pun ditulis di pelana onta, pelepah, tulang belulang dikumpul-kumpulin. Mengapa pelana onta, pelepah, tulang belulangnya ini nggak kemudian Lalu siapa yang mengkanon, siapa yang menentukan urutannya itu? Nggak mungkin dia nulis di pelana onta bisa urut sampai sekian panjang, ya kan? Artinya apa, saudara? Ini dengan serampangan sekali ini ditulis, saudara. Bukan dicatat dengan rapi. Ya kan? Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka mencatat dengan rapi apa yang dikatakan. Ya kan? Tersusun rapi, yang kemudian disalin ulang. Ya kan? Dan salinannya itu ada di Alexandria, ada di Vatikanus, ada di Sinaiticus, ada di Bizantin, ya, salinannya sama semua. Ya kan? Nah, itulah, saudara. Ketika Anda ditanya balik, siapa penulis Al-Quran, dengan ini kan namanya kritik teks, ya kan? Kritik teks dan kritik sumber, saudara. Habis, saudara. Orang-orang teolog liberal pun sekarang sudah mulai berhenti mengkritik Alkitab. Kenapa? Karena semua ditunjukkan satu-satu. Ya. Sementara pengkritik ya dibunuh. Bukannya berhenti kritik, dibunuh, saudara. Ya, saya dihalalkan darahnya. Ya kan? Saifuddin dikejar. Ya kan? Dia ungkapkan apa isi Al-Quran, dikejar, saudara. Apakah Kaimana dikejar, dibunuh? Enggak, saudara. Itu kan bacotnya dia. Apakah Yahya Waloni dianiaya? Itu kan bacotnya dia. Mana ada yang menyakiti dia, membunuh dia. Ya kan, karena dia nantangin polisi, kemarin tangkap saya polisi, makanya dia ditangkap sama polisi, saudara kan. Apalagi kemarin tuker-tukeran sama KC. Tapi ketika ada orang yang mengatakan kebenaran ini, kejar, mau dibunuh, saudara. Jadi siapa yang nulis? Musafnya di mana? Di Uzbekistan katanya. Itu kan katanya, saudara. Apakah benar? Itu pun cuma sepertiga, saudara. Yang ada di Uzbekistan. Katanya ada 1 titik darah. Bisa darahnya siapa? Bisa, saudara.
Iya kan? Darahnya lawang itu gulungan. Nah, nih. Karena nih ya, gulungan. Ya, katanya nih. Coba ini bayangin ya. Waktu Uthman mati, dia sedang memeluk musafnya dia, gulungan saudara. Anda bayangin setebal ini saudara, ini kontradiktif dengan keterangan bahwa Musa mati, dia sedang memeluk gulungan kitabnya saudara. Segede begaban begitu saudara. Meluknya gimana? Gotongnya aja nggak kuat saudara sendirian si Uthman itu. Ini kulit tuh saudara, bukan kertas loh. Masuk akal nggak? Memang itu dibangun dengan ketidakpahaman dari orang-orangnya saudara. Nanggap nggak? Lalu Anda mau percaya? Untuk Anda percaya, ya, mau profesor, doktor, ya begitu jadi. Saudara, contohnya siapa? Amin Rais. Contohnya siapa? Itu rektornya Universitas Islam itu, yang katanya Jokowi ada jinnya itu. Profesor loh saudara. Untuk jadi Kristen Anda kudu pintar saudara. Ya, untuk Anda belajar Alkitab Anda kudu orang pintar sekali. Anda harus bisa menguasai bahasa Ibrani, bahasa Yunani saudara. Bukan cuma itu saja, Anda harus tahu kulturnya saudara. Bukan itu saja saudara, Anda kudu tahu sejarah. Nah itulah masalahnya. Nggak heran, Indonesia punya banyak ilmuwan. Tapi bagaimana Musa, si Uthman ini matinya bisa sambil lari ngulung kitab ini ya? Sambil kan, ini kan, apa namanya, si Musa Uthman sambil membawa ini kan, waktu dibunuh. Gimana caranya coba? Segini gede saudara, mana kuat dia? Udah tua bangka. Nah, lucu ya. Dan matinya Uthman itu nggak ada yang berani ngambil loh saudara. Nggak ada yang berani memakamkan loh saudara, matinya Uthman ini. Artinya Uthman dia waktu itu di zaman itu. Ya kan? Tidak ada yang berani memakamkan Uthman dengan layak loh saudara. Coba untuk percaya ya, untuk semua ada begitu ya. Semoga saudara paham bahwa Anda memutuskan, ya kan? Sudah saya jelaskan semua ya, bagaimana kritik teks, kritik sumber, semua jelas saudara ya. Luar biasa ya. Wah, Anda kalau ikut sama Nabi ke-26 di sini Anda tambah pintar saudara. Jadi Pak Paul mau tanya. Ya.